Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya. Selamat kalian sudah masuk ke SMK Negeri 1 Bendo di jurusan Bisnis Konstruksi dan Properti. Jadi kalian sudah MPLS kemarin, selanjutnya kalian belajar. Jadi BKP atau Bisnis Konstruksi dan Properti itu mempelajari apa sih? Jadi ada mata pelajaran yang baru yang waktu SMP belum ada, namanya gambar teknik. Gambar teknik itu berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan gambar. Tapi gambarnya beda. Kalau dulu di SMP kan kalian gambarnya bebas, menggambar gunung, menggambar orang mungkin, menggambar sawah. Nah, kalau di SMK itu ada namanya pelajaran gambar teknik. Ini termasuk pelajaran produktif. Jadi kalau di SMK ada pelajaran produktif gambar teknik. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Deva. Jadi untuk Pak Dev saja ya. Dia yang mengajar gambar teknik itu nanti saya di kelas 10. Yang pertama, bab yang pertama yaitu fungsi dan prosedur penggunaan peralatan menggambar teknik. Jadi kita pelajari dulu penggunaan alat untuk menggambar. Yang subbab yang pertama ada jenis-jenis dan fungsi peralatan menggambar teknik. Yang kedua, prosedur penggunaan peralatan gambar teknik. Jadi kalau menggambar ada alatnya. Kalau dulu sampai alatnya apa? Mungkin ada pensil, penghapus, ada krayon berwarnai, spidol. Nah, kalau di gambar teknik itu enggak seperti itu, ada alatnya lebih lengkap lagi. Nah, ada banyak ini, jenis-jenis dan fungsi peralatan menggambar teknik. Ada 10 alat ya. Yang pertama ada busur, yang kedua kertas gambar, yang ketiga pensil gambar, yang keempat penggaris T dan penggaris siku, yang kelima jangka gambar, yang keenam mal gambar, yang ketujuh rapido, papan dan meja gambar, yang ke-9 mesin gambar, yang ke-10 penghapus. Langsung saja lah, ini busur derajat. Ini pasti kalian udah tahu ya, waktu SMP biasanya digunakan untuk menggambar sudut segitiga waktu pelajaran matematika ya kan. Busur derajat ini juga digunakan untuk menggambar teknik. Yang kedua kertas gambar. Jadi kalau menggambar itu di kertas gambar itu ada aturannya. Dulu kalau SMP gambarnya pakai apa kan? Mungkin A4 atau A3. Nah, itu ukurannya A4 itu berapa? Jadi ada beberapa jenis gambar. Yang A kertas bagan, yang B kertas putih tebal, yang ke-7 kertas kalkir. Nanti bisa dibaca sendiri ya apa pengertiannya. Nah, ini ukuran kertas. Nah, biasanya yang dipakai itu kategori A, ya kan ada 3 kategori, ada kategori A, B, dan C. Nah, itu yang biasanya A. Yang mulai dari A0 itu yang paling besar. 841 kali 1189 mm. Nah, mm itu satuan ya. Udah tahu bisa membaca satuan kan? Ada cm, mm, meter. Nah, itu dipahami. Nanti kalau di SMK itu ukuran itu sangat berpengaruh. Jadi ada A1, A2, A3, A4, A5, A6 sampai A10. Biasanya untuk menggambar itu menggunakan kertas A3. Jadi ukurannya A3 itu 297 kali 420 mm ya. Kalau di inci A4 8,3 kali 11,7. Ini dipelajari. Nah, kemudian pensil. Nah, ini pensilnya juga untuk menggambar teknik itu juga enggak sembarangan ya, ada jenis pensil. Nah, berdasarkan bentuk pensil dibedakan menjadi satu pensil batang. Ini pensil yang kalian serut itu namanya pensil batang, harus diserut dulu. Nah, ini pensil mekanik. Kalau pensil mekanik kan tinggal namanya potlot isi ya, kalau biasanya punya namanya pensil mekanik. Jadi nggak usah diserut, langsung kalian tinggal beli isinya saja. Setelah besi dari pensil mekanik ini ya. Yang B kemudian ini adalah jenis-jenisnya ketebalan. Jadi ini ketebalan dari pensil, yang ada yang keras, sedang, dan lunak. Jadi 4H ini keras, sampai yang paling keras adalah 9H. Kan yang kalian tahu mungkin hanya 2B aja ya, jadi ada banyak jenisnya. Yang sedang ada 3H sampai B, yang lunak
2B sampai 7B. Jadi 7B ini yang paling lunak, yang paling tebal. Kalau yang 4H ini yang keras ini biasanya tipis. Jadi kan kalau keras itu kan sulit. Nah, untuk apa? Kok ada yang keras, ada yang tebal, itu digunakan untuk menggambar, untuk gambar yang berbeda-beda jenisnya. Yang keempat, penggaris T. Ini namanya penggaris T ya. Seperti ini bentuknya. Nah, penggaris siku. Nah, penggaris siku memiliki sudut 45, 90, dan 45 derajat, dan satu buah penggaris bersudut 30, 90, 60. Nah, ini kalau menggambar itu biasanya menggunakan penggaris siku. Jadi nanti kalian membeli penggaris siku. Ada yang 45 derajat, 90, dan 45. Ada yang 60, 90, 30. Nanti dibeli penggaris siku. Jangka. Nah, ini jangka untuk apa? Ya menggambar lingkaran ya. Udah tahu jangka kan? Mal gambar. Nah, mal gambar ini dibedakan menjadi beberapa, ada mal huruf dan angka, mal lengkung, mal lingkaran, mal alif, dan mal bentuk. Nah, ini mal huruf. Mal huruf ini mengemal huruf. Jadi kalau kalian menulis itu langsung menggunakan mal ini lebih cepat. Mal lengkung. Nah, mal lengkung seperti ini. Mal lingkaran, memperlingkaran. Mal elips. Ini elips ini bukan lingkaran ya, tapi ini agak lonjong. Lingkaran tapi agak lonjong. Mal bentuk. Nah, ini ada bentuk segi 6, segitiga. Ya, yang ketujuh rapido. Apa sih rapido? Nah, rapido identik dengan alat gambar menggunakan tinta untuk menggambar kertas kalkir. Rapido memiliki beraneka ragam ukuran berdasar ketebalan yang dihasilkan mulai 0,1 sampai dengan 2,0. Jadi rapido ini seperti pulpen ya. Seperti pulpen tapi lebih tebal karena menggunakan tinta. Nah, apa bisa dibuat gambar? Bisa. Biasanya kalau arsitek itu gambarnya pakai rapido, soalnya lebih tebal. Ini kalau arsitek kan gambarnya bebas, gambar sketch, gambar rumah, ya itu menggunakan rapido. Nah, ini papan dan meja gambar. Nah, kalau dulu itu sebelum adanya komputer kan, sekarang kalau menggambar rumah itu kan pakai komputer. Arsitek jurusan DPIB itu kan gambarnya pakai komputer sekarang. Nah, dulu itu menggambarnya menggunakan mesin gambar seperti ini, meja gambar. Kalau di SMA kita nggak ada ya gambar seperti ini. Jadi seperti ini menggunakan bentuk gambarnya seperti ini kalau arsitek zaman dulu. Penghapus. Nah, ini penghapus ya, udah pasti untuk menghapus ya kan. Kalau kalian menggunakan pensil, ada yang salah ya harus dihapus. Nah, udah selesai ya. Jadi ini kita mengenal alat dulu. Alatnya alat menggambar. Alat menggambar itu ada berapa tadi? Nah, ini. Nah, gini ya. Jadi setelah kalian mempelajari ini, setelah ini kalian beli alat menggambar. Apa yang dibeli? Jadi ini dibeli dulu, karena nanti tugasnya menggambar, kan gambar teknik. Disiapkan untuk membeli. Saya lingkari ya. Jadi yang pertama adalah busur. Nah, ini beli. Ini kertas gambar. Kertas gambarnya ukuran A3 ya. Jadi di toko, nanti kalau beli di toko alat tulis, cari yang ukurannya A3 ya, A3. Kemudian pensil gambar. Pensil gambar ini kalau bisa yang 2B ya. Nah, kemudian penggaris. Nah, penggaris ini yang dibeli penggaris siku ya, jangan penggaris T. Dibeli penggaris siku. Kemudian jangka, kemudian penghapus. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dibeli dulu karena nanti tugasnya menggambar, makanya dibeli, segera dibeli, jangan sampai mendadak. Nanti kalau ada tugas menggambar kalian tinggal gambar saja gitu loh. Jadi pertemuan kali ini membahas alat dulu, alat-alat menggambar. Setelah ini pergi ke toko langsung membeli alat-alatnya itu. Udah ya, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.